Pemirsa, sejumlah janji dilontarkan oleh dua calon gubernur Jakarta Pramono Anung dan juga Ridwan Kamil untuk mencari simpati pengemudi ojek online. Lalu apakah janji tersebut realistis dan bagaimana merealisasikannya nanti jika terpilih menjadi gubernur? Kita akan membahasnya bersama dengan dosen Visipol Universitas Gadjah Mada, Andreas Budi Widianta. Selamat pagi, Pak Andreas. Pagi, Pak Andreas. Pak Andreas, boleh di-unmute dulu untuk Zoom-nya? Selamat pagi, Pak Andreas. Nah, Pak Andreas, tadi kan kita sudah mendengar ya untuk informasi dari RK dan juga Pramono. Pramono janji akan menjadikan para ojol pekerja formal, sedangkan Ridwan Kamil akan memberikan makan gratis bagi para ojol. Nah, realistis nggak janji ini untuk diterapkan nantinya? Iya, saya kira keduanya tidak realistis ya. Karena kita mesti melihat bahwa yang namanya ojol itu kan, ojek online ini adalah jenis pekerjaan yang masuk di dalam sistem kerja fleksibel. Sistem kerja fleksibel ini jelas itu memperkerjakan dengan cara-cara dengan kontrak informal, kontrak semi formal, di mana mereka sendiri punya aturan sistem yang sangat mudah untuk memperkerjakan, tapi juga sangat mudah untuk memecat. Nah, apalagi ketika misalnya Pramono itu mengusulkan untuk memberikan UMR, upah UMR itu jelas itu sangat tidak mungkin karena ini sistem kerjanya, kontraknya mereka sudah dengan platform ojolnya ya, platform digital korporasi ojol itu sendiri. Dan tentu saja ketika menjanjikan itu, saya kira itu kesulitan karena jelas aturan dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri itu tidak memungkinkan hal itu terjadi. Jadi kalau Pramono mau memberikan mereka dengan gaji UMR, saya kira Pramono harus merubah Undang-Undang Cipta Kerja dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau janji tentang makan siang tentu saja ini juga ya bisa boleh-boleh aja, tetapi bahwa janji seperti itu tidak memungkinkan karena budget APBD tidak akan cukup ya untuk memberi makan siang gratis kepada hampir 1 juta kurang lebih ojol yang ada di Jakarta. Jadi keduanya tidak realistis. Keduanya tidak realistis tapi sudah dijanjikan sebagai kandidat calon gubernur Jakarta. Menurut Anda ini kenapa mereka memilih untuk dapat mendulang suara dari kalangan ojek online? Ya, saya kira ini janji politik populisme ya, yang sepertinya ingin dianggap sebagai pro rakyat, pro banyak orang yang membutuhkan dalam posisi kesulitan, karena bagaimanapun juga pekerja ojol ini kan pekerja prekariat. Pekerja prekariat itu pekerja yang rentan, sehingga sepertinya mereka berdua ini, para calon gubernur ini mau menunjukkan negara mau hadir untuk mereka, kira-kira begitu, sebagai upaya untuk mengambil hati agar mereka bisa punya citra yang baik, citra negara yang hadir, citra negara yang memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada pekerja. Kira-kira pencitraan yang mau dihadirkan kira-kira begitu. Tetapi sungguh-sungguh keduanya tidak bisa realistis untuk diwujudkan. Oke, Pak Andreas, kalau dua-duanya belum realistis untuk diwujudkan, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh dua calon gubernur ini untuk bisa mensejahterakan para ojol dan juga mungkin para penggunanya ke depan? Ya, perlindungan atas tenaga kerja yang sebetulnya rentan seperti ini sebetulnya yang utama dan terutama cabut undang-undang yang memang pro terhadap sistem kerja fleksibel, di mana itu seringkali sistem kerja fleksibel seperti itu membuat hak-hak para pekerja, para buruh itu tidak terlindungi, sistem sosial juga tidak terlindungi, sistem kecelakaan kerja tidak terlindungi, dan itu yang mesti dirubah pertama kali justru adalah pencabutan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Itu sangat jelas. Sehingga memang kerja-kerja dari mereka yang rentan di dalam kerja-kerja di jalanan seperti itu diperhatikan perlindungan kesejahteraannya dari berbagai lini ya. Bisa dari bagaimana yang utama tadi adalah pencabutan undang-undang tadi, karena yang meletakkan kerja-kerja sistem
kerja fleksibel seperti itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Maka kalau saya kira pemerintah DKI tidak cukup mampu ya untuk merubah itu, karena itu adalah di pemerintah pusat, sehingga memang ya yang bisa dilakukan itu paling melakukan sejumlah subsidi tertentu ya dalam kaitannya dengan ini, misalnya perhatian sosial, pelindungan sosial yang kemudian dioptimalkan dengan sistem jaminan seperti apa, sistem perlindungan seperti apa yang memungkinkan mereka bisa mendapatkan semacam proteksi lebih, sehingga mereka bisa dikatakan layak hidupnya, layak mendapatkan pekerjaan yang mereka sendiri akan aman, mereka sendiri bisa memberikan penghidupan pada keluarganya, tetapi juga mereka terproteksi. Tetapi memang kalau di dalam kondisi hari ini agaknya sulit memang, karena nanti korporasi swastanya atau korporasi digital yang punya platform itu yang pasti akan melakukan pasti akan mengalami kesulitan ya, sehingga itu sulit sekali lagi direalisasikan. Artinya kalau pendekatannya tidak melalui Undang-Undang Cipta Kerja tadi, hanya dengan menuju ke aplikatornya saja, ini juga tetap tidak memungkinkan ya Pak? Tidak memungkinkan, karena bagaimanapun juga mereka platform-platform ini kan maunya ya tentu saja ini lebih memudahkan penggajiannya ataupun juga semacam salary-nya itu dengan cara-cara yang memang fleksibel juga, karena mereka tidak punya aturan, memang memungkinkan untuk tidak memakai aturan yang ketat sebagaimana kerja-kerja formal. Nah, yang kita soroti dari Pramono Anung adalah soal bagaimana mereka dilihat sebagai kerja-kerja formal. Nah, ini saja tentu saja sudah salah dalam berpikir ya Pak. Mereka adalah berada di dalam kerja-kerja semi informal. Kerja-kerja semi informal dengan kontrak yang tidak jelas, dengan perlindungan kerja yang tidak jelas, sementara dengan variasi usia, keterampilan dan segala macamnya itu kan sangat beragam. Dan itu jumlahnya banyak. Lah kalau mau diformalkan, bagaimana untuk mereka tukang ojol yang usianya sudah di luar batas usia produktif, misalnya ada yang 50 ke atas gitu ya. Dan itu tentu saja menjadi persoalan kalau kemudian itu mau diformalkan. Nah, saya kira memang formalitas dan informalitas kita bisa kategorikan bahwa ojol ini masuk di dalam kerja-kerja semi hibrid, semi informal atau hibrid ya. Jadi ini yang kalau mau diformalkan ya kesulitan tentu saja. Oke, nah Pak Andreas, memang kan kalau mau mengubah regulasi harus melibatkan pusat ya. Nah, kalau untuk tingkatan provinsi saja nantinya ini apakah bisa melalui Dishub saja atau mungkin membuat badan baru begitu untuk provinsinya? Ya, saya kira tidak bisa ya, karena memang betul ini adalah kewenangan pemerintah pusat, sehingga lagi-lagi maka nggak usah berpikir jauh bahwa janji ini tidak mungkin untuk dilakukan. Sehingga Pramono Anung mesti berpikir keras bahwa yang harus dirubah pertama kali adalah merubah Undang-Undang Cipta Kerja. Pengennya bagus, ya janji itu bagus. Dan tentu saja bahwa tetapi harus dilihat bahwa baru 1 tahun 2 tahun lalu tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang mengesahkan sistem kerja fleksibel ini mau diterapkan, sudah diterapkan. Tetapi anehnya sepertinya Pak Pramono Anung seperti menjanjikan ke publik hal yang sebetulnya tidak mungkin untuk dilakukan, maka ini ya ada aspek-aspek yang sesungguhnya betul-betul memberikan semacam kita bisa mengatakan ya memang janji manis saja dan itu sulit untuk dilakukan. Kalau janji RK Suswono soal makan siang gratis, Pak, kita berkaca dari pusat ini ternyata yang sebelumnya juga untuk makan siang anak sekolah ternyata anggarannya dibahas juga di tingkat parlemen. Apakah ini juga kemungkinan akan terjadi kalau misalnya mereka terpilih dibahas juga anggarannya? Ya, saya kira itu gimmick saja. Kalau kemudian dibahas itu pun tentu saja yang dijanjikan sebelumnya oleh pemerintah pusat yang terjadi berapa banyak. Tidak akan bisa tercover dalam jumlah yang banyak karena anggaran terbatas. Kita mesti sadar betul bahwa
hukum besi ekonomi politik di dalam tata kelola pemerintahan seperti ini perlu kita sadar betul bahwa anggaran negara itu sangat terbatas. Maka karena keterbatasan anggaran negara itu di dalam sistem sebuah negara liberal seperti Indonesia ini, tentu saja juga harus bekerjasama dengan swasta untuk menanggung kesejahteraan warga masyarakat. Maka kemudian ketika ini sudah punya sistem kerja kontrak bersama dengan korporasi digital yang memfasilitasi ojol itu, ya tentu saja mereka kalau kemudian didukung dengan makan siang gratis, mungkin mereka akan senang. Tapi tentu saja sekali lagi dana dan anggaran belanja daerah itu tidak memungkinkan untuk memfasilitasi sekian banyak orang itu untuk diberi makan siang gratis. Oke, nah Pak Andreas, mungkin memang janji-janji manis ini untuk para ojol kan juga memikat para warga lainnya untuk pengguna dan juga pro rakyat begitu ya Pak Andreas. Nah kira-kira untuk para publik di kawasan DKI Jakarta sendiri akan kemakan nggak sih janji-janji seperti ini? Apakah mereka lebih membutuhkan untuk pembenahan transportasi umum ke depannya? Ya, janji-janji seperti ini sudah berulang kali terjadi dan mereka pasti hanya akan ketawa saja bahwa masyarakat kita sudah cerdas. Kalaupun toh mereka menerima, ya tentu lebih karena ingin mendapatkan, ya sudah itu anggap saja rezeki. Tetapi tentu saja bahwa kita mesti mengklarifikasi ya, mestinya calon-calon pemimpin ini perlu memberikan pendidikan publik dengan memberikan penjelasan yang sebagaimana hal real yang lebih realistis bisa diwujudkan itu lebih baik. Tentu saja ini juga catatan ini penting untuk disampaikan. Kesadaran publik ini pasti akan menengarai bahwa ini pasti janji manis lagi karena tidak akan mungkin dilakukan, dan baru saja tempo hari ternyata juga makan siang gratis di level nasional untuk sekolah pun tidak bisa terwujud sepenuhnya, dan tentu hanya sebagian kecil karena anggaran negara ini betul-betul terbatas. Tentu ini yang perlu perlu waspada saja bahwa ini hanya janji manis dan tentu saja itu tidak akan bisa terwujud, nggak realistis. Maka perlu bersikap secara kritis saja bahwa para pemilih tentu tidak perlu tergoyah oleh karena janji-janji manis itu, tetapi memang ada kualifikasi lain yang perlu untuk dilihat kalau kemudian memang hendak memilih nanti. Jadi baiknya untuk dapat mendulang suara dari para kalangan ojek online ini, realistisnya seperti apa? Ya tentu saja ada banyak skema-skema yang bisa dilakukan. Pemerintahannya saya kira keduanya mesti belajar bahwa menata kelola pemerintahan itu bertolak dari ilmu pengetahuan. Karena ada kecenderungan beberapa tahun belakangan negara ini tidak mengambil ilmu pengetahuan sebagai basis pengambilan kebijakan. Artinya dengan riset-riset yang didasarkan basis keilmiahannya, sebetulnya ini akan bisa memberikan porsi terbaik. Kebijakan akan muncul dengan bermutu, kebijakan itu akan menjawab kebutuhan masyarakat. Ajaklah kelompok-kelompok buruh untuk berdiskusi bersama, itu jauh lebih baik. Dengan basis pendekatan yang lebih empirik, basis pendekatan yang lebih bagaimana mereka diajak untuk berdiskusi, sehingga demokrasi deliberatif itu juga memberikan peluang bagi warga negara untuk berpartisipasi, memilih pemimpinnya yang terbaik. Saya kira itu jauh lebih mungkin dilakukan dan relatif bahwa itu akan aman, karena apa yang mereka butuhkan para buruh ojol ini tentu saja jauh akan lebih terjawab kepentingannya, sehingga artikulasi politiknya itu juga bisa disampaikan kepada calon pemimpinnya. Oke, baik. Pro rakyat boleh, jadi pada tapi harus intinya realistis mereka ya Pak perlu Andreas. justru mereka perlu berguru kepada para buruh ojol itu sendiri. Calon pemimpin jangan mengambil kebijakan secara top down seperti itu, tetapi bersamalah ojol itu sendiri untuk berdiskusi, berwawancara, berdialog, dan bagaimanapun juga partisipasi itu perlu dibuka untuk mereka, sehingga jangan top down pengambilan kebijakannya.
Kita akan nantikan nanti di masa kampanye apakah akan ada inovasi dan juga janji lainnya yang lebih realistis untuk dilakukan dan juga pro rakyat tentunya. Terima kasih Pak Andreas Budi Widianta selaku dosen Visipol Universitas Gadjah Mada. Selamat kembali beraktivitas Pak Andreas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.